Kalau lu penggemar balapan mobil, mungkin lu pernah dengar dengan ajang balapan bernama DTM. Ini merupakan ajang balapan mobil dari Jerman yang udah ada sejak tahun 1980-an dan seru banget untuk ditonton. Nah, banyak yang mengatakan kalau zaman keemasannya DTM terjadi di tahun 1990-an, terutama pas tahun 1993 sampai 1996 ketika diperkenalkan kategori Class 1 Touring Cars. Pada zaman inilah kita ngeliat Alfa Romeo, Mercedes, dan Opel bersaing di setiap balapan dengan mobil balap touring paling canggih yang teknologinya bisa menyaingi mobil F1. Dan kali ini gue bakal ngebahas salah satu mobil paling canggih dari Mercedes yang pernah berkuasa di DTM dari tahun 1994 sampai 1995, yaitu Mercedes C-Class W202. Sebelum gue ngomongin tentang mobilnya, gue bakal bahas secara singkat tentang apa itu Class 1 Touring Cars. Ini merupakan kategori mobil balap yang membatasi ukuran mesinnya menjadi 2.5 liter 6 cylinders. Bebas bentuknya, mau itu inline, atau V, atau boxer. Yang penting adalah mesin itu juga digunakan pada model yang mereka produksi. Serta mobil Class 1 harus memiliki bentuk yang menyerupai model produksi yang dijadikan dasar. Tapi selain itu, hampir dikasih kebebasan sebesar-besarnya untuk ngatur dan upgrade mesin, bodi, dan aerodinamika dari mobilnya. Bisa kebayang apa hasilnya kalau dibolehin untuk modifikasi sebebas-bebasnya. Nah, kategori Class 1 ini diperkenalkan di DTM pada tahun 1993 untuk menggantikan kategori mobil balap Group A yang selama ini dipakai sejak tahun 1980-an. Bukan cuma kategori baru yang datang ke DTM, tapi juga datang Alfa Romeo sebagai saingan baru. Mereka menggunakan Alfa Romeo 155 V6 Ti dan mobil ini nggak main-main pas pertama datang ke DTM. Mobil ini menggunakan mesin 2.5 liter V6 yang menghasilkan 420 horsepower dan punya top speed antara 260 sampai 300 km per jam. Selain mesin yang kenceng, Alfa Romeo 155 juga menggunakan sistem 4-wheel drive canggih yang membagi torsi sebesar 33% ke roda depan dan 67% ke roda belakang. Aerodinamika dari 155 juga banyak dimodif dengan bumper depan yang memiliki banyak ventilasi untuk menyalurkan udara ke radiator, dan bumper depan ini juga menghasilkan banyak downforce. Ketika mobil yang canggih kayak Alfa Romeo 155 diberikan kepada dua pembalap yang hebat, yaitu Alessandro Nannini dan Nicola Larini, hasilnya nggak usah dipertanyakan lagi. Dengan Alfa Romeo berhasil memenangkan 12 dari 20 balapan di tahun 1993. Dengan 10 dari balapan itu dimenangkan oleh Larini, di mana ia menjadi juara DTM tahun 1993. Nah, kenapa gue mendongeng panjang kali lebar tentang Alfa Romeo padahal ini video tentang Mercedes? Karena kekalahan inilah yang menjadi latar belakang dari Mercedes dalam membuat mobil balap Mercedes C-Class W202. Karena pada tahun 1993, Mercedes masih menggunakan mobil Mercedes 190e Evo 2 yang udah lumayan berumur dan teknologinya juga kalah, walaupun masih bisa ngasih perlawanan. Akhirnya Mercedes memutuskan untuk membuat mobil balap DTM baru, dan mereka serius banget dalam membuat C-Class sebagai mobil balap terbaik di DTM. Mobil ini menggunakan mesin 2.5 liter V6 yang menghasilkan 400 horsepower dengan top speed 300 km per jam. Dan kayak Alfa Romeo 155, mobil ini dipenuhi dengan aerodinamika yang gila. Mungkin kelihatannya mirip dengan C-Class biasa, tapi ingat, ini merupakan mobil balap Class 1 dan penampilan bisa menipu. Karena rangka depan dari C-Class yang normal udah diganti dengan rangka baru yang menampung mesin dan double wishbone suspension. Nah, double wishbone suspension ini berfungsi supaya ketika mobilnya belok dan sisi luar dari mobil mau keangkat, suspensi ini akan menjaga supaya bannya tetap menyentuh aspal dan meningkatkan handling. Bagian belakang dari mobil ini juga canggih dengan menggunakan multi-link suspension. Nah, ini juga berfungsi untuk menjaga supaya bagian belakang nggak mental atau loncat kemana-mana kalau melewati tikungan, yang membuat mobil ini jadi lebih terkendali dan punya handling yang lebih baik. Nah, kita tahu kalau lagi balapan pasti bakal sering ngerem, dan lama-lama rem pada mobil bakal panas yang mengakibatkan menurunnya kemampuan rem dalam menghentikan mobil. Itu kenapa C-Class ini menggunakan water-cooled brakes, di mana piringan rem dilengkapi dengan sebuah komponen yang mengandung cairan pendingin. Otomatis remnya nggak bakal cepet panas dan bisa bertahan lebih lama dalam kondisi balapan. Tapi bukan itu aja, karena C-Class juga dilengkapi dengan berbagai bantuan elektronik seperti traction control, anti-lock brakes atau ABS, power steering, sampai menggunakan active anti-roll bar yang berfungsi untuk mencegah mobil mengguling ke satu arah ketika lagi belok, dan sistem ini bakal menyesuaikan diri secara otomatis berdasarkan informasi keadaan seperti kecepatan mobil, kecepatan ban, dan ketinggian mobil.
Udah suspensi yang mencegah mobilnya guling, ditambah sama active anti-roll bar, jelas C-Class ini bakal tetap nempel sama aspal walaupun di belokan yang tajam. Tapi beda dengan Alfa Romeo 155 yang menggunakan 4-wheel drive, C-Class ini hanya menggunakan rear-wheel drive. Bodi dari mobil ini juga banyak menggunakan carbon fiber yang membuatnya ringan banget. Makanya berat mobil ini cuma 980 kg. Nah, tadi gue udah jelasin tentang mobil C-Class W202. Tapi mobil yang kenceng nggak ada apa-apanya kalau bukan karena pengemudinya yang hebat. Seperti Bernd Schneider, Klaus Ludwig, Kurt Timm, dan Alan Lohr yang mulai menggunakan Mercedes C-Class W202 pada tahun 1994. Gak butuh waktu lama untuk melihat hasil dari mobil baru ini. Dengan Kurt Timm yang dapat juara 1 pada balapan ketiga dari total 20 balapan. Persaingannya sengit banget antara Alfa Romeo dengan Mercedes. Dan walaupun Alfa Romeo dapat kemenangan 11 kali dibanding Mercedes yang cuma 9, salah satu pembalap Mercedes, Klaus Ludwig, berhasil menjadi juara DTM di tahun 1994 karena dia konsisten dalam mendapatkan poin. Tahun 1995 terbukti menjadi tahun yang seru lagi untuk DTM. Dengan Alfa Romeo dan Mercedes meningkatkan kemampuan dari mobil mereka, tapi juga dengan dibentuknya International Touring Car Series sebagai kejuaraan di samping DTM yang mengadakan berbagai balapan di luar Jerman. Jadi ada dua kejuaraan yang semua tim lakukan pada saat yang bersamaan. Mercedes sendiri meningkatkan jumlah tenaga dari C-Class menjadi 440 horsepower dan mengganti transmisi segaris atau sequential gearbox dengan transmisi semi-otomatis yang ganti gigi dengan menggunakan pedal shifter yang ada di belakang setir, kayak mobil F1. Hal yang sama juga dilakukan oleh Alfa Romeo pada mobil 155. Tapi Alfa Romeo sampai meningkatkan tenaga dari 155 menjadi 490 horsepower ditambah dengan berbagai bantuan elektronik yang canggih. Tapi semua teknologi ini justru membuat 155 jadi sering mengalami kerusakan. Dan Mercedes C-Class yang dikemudikan oleh Bernd Schneider berhasil memenangkan kejuaraan DTM dan ITCS di tahun 1995. Di tahun 1996, persaingannya semakin seru dengan Opel yang telah melakukan revisi terhadap mobil balap Calibra mereka yang membuat persaingan antara Mercedes, Opel, dan Alfa Romeo juga makin seru. Karena ketiga pabrikan ini berlomba-lomba untuk membuat dan mengembangkan mobil balap terbaik. Mercedes C-Class mendapatkan upgrade pada mesinnya yang sampai menghasilkan 500 horsepower. Tapi itu bukan berarti Mercedes mendapatkan kejuaraan lagi, karena Opel Calibra yang dikemudikan oleh Manuel Reuter berhasil meraih kejuaraan DTM. Tapi bukan berarti Mercedes kalah telak ya, karena posisi 2 berhasil diraih oleh Bernd Schneider dengan Mercedes C-Class. Tapi sayangnya ini merupakan tahun terakhir digunakannya Class 1 Touring Car pada era 1990-an karena biayanya yang terlalu mahal dan sedikitnya balik modal bagi para pabrikan. Walaupun memang nanti di tahun 2019 Class 1 Touring Cars bakal dipakai lagi, tapi ini merupakan season terakhir DTM di tahun 1990-an sebelum dibangkitkan lagi di tahun 2000. Oke guys, sampai situ untuk video kali ini. Walaupun dominasi Mercedes cuma terjadi selama 2 tahun, gak bisa dipungkiri kalau mobil ini merupakan mobil balap yang luar biasa. Dan para pengemudinya berhasil memaksimalkan potensi dari C-Class sehingga bisa meraih juara 1 di tahun 1994 dan 1995. Apalagi DTM pada zaman itu kompetitif banget. Jadi gimana pendapat kalian tentang Mercedes C-Class dan dominasinya? Apakah kalian juga suka mobilnya? Atau kalian lebih suka mobil balap Class 1 yang lain? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.